Sabda TV. Apa kuncinya supaya kita punya akhlak yang baik, saudaraku? Kuncinya yang pertama, Pak, mempelajari tentang akhlak yang baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Ingat, Pak, parameter kita dalam menilai akhlak itu baik atau tidak, itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut Al-Quran itu baik, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Walaupun orang menganggap itu tidak baik. Kalau menurut Al-Quran dan hadis itu akhlak yang tercela, tetap itu tercela. Walaupun orang menganggap itu apa? Baik. Saya pernah, Pak, dulu banget, udah lama ya. Saya ada ibu-ibu ya, ada keperluan sama saya ngobrol. Waktu itu saya ngurus sesuatu gitu. Ya saya nunduk aja. Oh, itu si ibunya ngambek, Pak. Kamu itu nggak sopan. Lihat dong saya. Malah nunduk mulu. Disebut saya nggak sopan hanya karena menundukkan pandangan. Menurut dia itu nggak sopan. Tapi menurut Allah dan Rasulnya itu perintah. Allah yang nyuruh untuk menundukkan pandangan kok. Tapi terkadang di masyarakat dianggap itu tabu, Pak. Terkadang ketika kita datang nih kunjungan ke rumah paman, terus kita nggak mau nggak mau salaman sama istrinya paman, dianggap nggak sopan, Pak. Sementara dalam Islam istri paman bukan mahram dan menyentuh ya tangan bukan mahram haram dalam Islam. Tapi di masyarakat kita dianggap itu tabu itu, Pak. Makanya ya akhlak Islam yang menjadi parameter akhlak itu baik atau tidaknya tetap Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun masyarakat menganggap itu baik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di masyarakat kita kalau ngelewatin orang kan suka gerunduk-gerunduk gini kan. Kalau kita jalannya tegak, orang sombong banget sih. Sementara dalam hadis, ya, merunduk kepada orang tuh haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, hai Rasulullah, idza laqiya rajul akhahu ayanhanilah. Kalau seseorang bertemu dengan ya saudaranya, bolehkah ia merunduk? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Maka dari itulah, Pak, ya, yang menurut masyarakat itu sebagai akhlak yang baik, tetap kita lihat sesuai nggak dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, saudaraku seiman. Di mata kita, orang yang jalannya tegap begini, Pak, itu orang, ya, sombong itu. Jadi, supaya dibilang tawadhu gimana dong? Jalannya gini, gitu ya. Kayak bongkok-bongkok. Biar disebut bilang tawadhu. Bukan seperti itu, Pak. Dulu di zaman Umar pernah ada seorang pemuda, jalannya nunduk-nunduk itu, biar disebut tawadhu. Dipukul sama Umar. Kata Umar apa? Jalan kamu dengan tegap. Tawadhu itu bukan di badan, tapi di hati. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, Pak. Jadi kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang pertama adalah kita penting belajar tentang akhlak baik dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang akhlak dan adab. Seperti Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, Pak. Ya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia yang menzaliminya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah menyebutkan dua akhlak dalam Al-Quran ini, Pak. Yang pertama, menahan apa? Amarah. Yang kedua, memaafkan kezaliman orang terhadap dirinya. Lalu Allah menyebutkan bahwa itu sifat orang yang berbuat ihsan, yang telah sampai kepada derajat ihsan. Masya Allah. Contoh lagi Allah berfirman, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah lah kepada Muhammad, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah kamu sikapnya kasar dan keras, orang-orang akan pergi meninggalkan kamu. Allah menyebutkan di antara sifat
akhlak yang baik itu lembut sama orang. Baca oleh Bapak surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat disebut oleh para ulama dengan surat adab. Kenapa? Karena isinya semuanya adab. Dari ayat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir. Ima adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama kaum mukminin. Baca, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya kita diberikan akhlak yang baik. Rasulullah SAW saja minta kepada Allah yaitu akhlak yang baik. Rasulullah SAW minta kepada Allah akhlak yang baik. Rasul berdoa, Allahumma hadini li ahsanil akhlak. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang terbaik. Pada Rasulullah SAW, Pak, sudah sangat baik ke akhlaknya, Pak. Tapi tetap Rasulullah minta, ya Allah beri aku hidayah kepada akhlak yang paling baik. Makanya kita juga selalu minta kepada Allah, Allahumma hadini li ahsanil akhlak. Ya Allah berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling apa? Yang paling baik. Iya.